dalam keadaan yang paling berat, dia tidak mengeluarkan kata-kata jahat. Hanya pada waktu saat dia berpisah dengan Bapa, Yesus tidak tahan lagi, maka dari atas kayu salib dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Karena saudara, bisa jadi saudara sangat menderita, saudara tidak berkata apa-apa, tapi ada satu momen di mana kemudian akhirnya saudara mengeluarkan perkataan, dan saudara berpikir orang akan mengerti penderitaan itu. Tidak ada yang mengerti. Sama seperti Yesus ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tidak ada orang, betulnya dia anak Allah. Misalnya, pas waktu dia pas mengucapkan itu, dia sudah memanggil Bapa. Saudara tahu orang lagi salah mengerti. Apa kata orang? Dia memanggil Elia. Yuk kita lihat, yuk. Apa nanti Elia datang menyelamatkan dia? Jadi anak-anak Tuhan, kalau disalah mengerti, maju ke Haleluya. Yesus lebih dahulu mengalaminya. Amen. Tahukah saudara apa perkataan Yesus mengenai semua orang itu? Ya Bapa, dalam Lukas 23:34, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, kalaupun ada orang dengan sengaja membuat saudara menderita karena saudara mengikut Yesus, kalau mereka memang belum mengerti, saudara berdoa seperti Yesus, ya Bapa, Amin. ampunilah mereka belum selamat, keluarga saya ini belum selamat, orang tua saya ini belum selamat, pasangan saya ini belum selamat, anak saya ini belum selamat. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tapi sebaliknya, kalau itu datang dari sesama anak Tuhan yang memang iri hati seperti saudara-saudara Yusuf, dengan sengaja mau membunuh Yusuf, dengan sengaja mau menghancurkan Yusuf, saudara tidak bisa ganti doa saudara. Tetap katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tahu betul yang mereka berbuat. Tapi intinya, ampunilah mereka. Amin. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, kenapa? Karena itu membentuk kita menjadi dewasa rohani, lebih dewasa rohani, dalam arti kata lebih seperti Yesus. Amin. Wah roh dihasilkan di dalam kita. Saudaraku, biasanya saudara tidak bertambah di dalam wah roh, tidak bertumbuh dalam wah roh ketika saudara diberkati. Kalau kita mau jujur ya, biasanya pada umumnya saudara akan bertumbuh di dalam wah roh ketika saudara mengalami dapur api kesengsaraan. Amin. Berkata disitulah kita dimurnikan. Sama seperti emas, kalau dia tidak 24 karat, dia dilebur dalam api. Maka kalau dia 16 karat, maka sisanya yang lain, semua sanga, semua kotoran, semua yang bukan emas akan naik ke atas. Impurities ya, itu akan naik ke atas, akan ketahuan. Di mana? Di dalam dapur api kesengsaraan. Lalu kalau kita mau, kita izinkan Roh Kudus membuang itu, lalu dihasilkan buah roh dalam kita. Lalu mempersiapkan kita untuk panggilan kita yang besar tersebut. Amen. Ya, atau dalam perjanjian lama, mimpi Yusuf yang besar tersebut dituliskan dalam Mazmur 105 ayat 17. Diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Ayat 18 Mazmur 105, mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Tapi dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan, his soul came into iron, iron entered his soul. Besi masuk ke dalam jiwanya, jiwanya menjadi teguh seperti besi. Jadi bukan leher, jiwanya menjadi teguh seperti besi. Bukan besi, bukan jiwanya saja masuk dalam besi, besi masuk dalam jiwanya. Dalam arti kata, jiwanya menjadi teguh seperti besi. Tidak ada yang dapat menghentikan dia, tidak ada yang memgoyahkan dia. Unstoppable. Ya, tidak bisa dihentikan. Amin. Dia percaya pada Tuhan, dia maju terus. Yes, haleluya. Maka Yusuf mendapatkan semua pengalaman yang mendewasakan dia, sehingga dia kemudian layak sepadan dengan panggilan atau mimpinya yang besar. Di dalam rumah ayahnya tidak, di dalam pengalaman penjara. Amen. Saya dan saudara pun kerap kali akan mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk mendewasakan kita, mempersiapkan kita pada panggilan kita. Amin. Jadi biarlah kita mau penderitaan itu membentuk kita. Jadi puji Tuhan untuk penderitaan yang mendewasakan kita. Haleluya. Seperti Yusuf pada waktu Tuhan diangkat Tuhan tinggi, saya percaya semua bapak, ibu, bapak, kakak diangkat Tuhan tinggi. Haleluya. Yang ketiga, masih mau yang ketiga? Amin. Sedikit lagi. Penderitaan kita akan justru menjadi kesempatan membuktikan integritas kita. Amen. Kalau Yusuf tidak pernah dijual dan menjadi budak dan tetap bertahan mengikut Tuhan, orang-orang tidak akan pernah mengenal Yusuf sebagai seorang yang tangguh. Dia akan dikenal sebagai anak manja, pemimpi, yang besar. Justru penderitaan itu membuktikan siapa dia sebenarnya. Amin. Sama seperti Spons, banyak orang salah mengerti mengenai saudara sampai saudara melalui dapur api penderitaan. Lalu orang tahu, oh sebenarnya dia begini.
Jadi itu jadi kesempatan bagi dunia untuk melihat Yesus di dalam saudara. Amin. Ya kalau spons, katakanlah spons itu warna kuning ya, untuk mandi biasanya banyak spons-spons berwarna-warni. Kita beli yang warna kuning, lalu kita masukkan air putih, kita biarkan dia menyerap aqua tersebut, kita diamkan sesaat. Tapi satu spons lagi, yang kuning juga, kita buat menyerap air Coca-Cola. Tapi kita diamkan sesaat. Sekilas nampaknya dua-dua sama. Sama-sama ke gereja, sama-sama beribadah, sama-sama melayani. Tapi kapan tekanan datang, tekan kuat-kuat spons tadi. Kalau memang isinya air putih, akan keluar air putih. Amin. Tak akan keluar teh, tak akan keluar kopi. Sebaliknya kalau tadi isinya Coca-Cola, saudara buat bagaimanapun tak bisa keluar air putih. Itu sebabnya mulai dari sekarang isi hati kita dengan firman. Amin. Tekanan datang, penderitaan datang, itu hanya menjadi kesempatan untuk menunjukkan kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Orang berkata, aku sebenarnya orang yang sabar. Tapi karena ditekan seperti itu, marah. Makanya aku ngamuk. Kalau aku nggak digituin, hanya pernah aku ngamuk. Hanya pernah ada cakap keluar kotor atau keluar jahat. Orang baiknya aku. Itu tidak betul. Memangnya dia pemarah. Haleluya. Nah, ada kekotoran. Lalu Haleluya. ketika ada kesempatan mengeluarkannya, ditekan dia keluar yang kotor. Haleluya, betul. Tapi itu ada baiknya, sehingga kalau saudara mau rendah hati, saudara mengakui, kupikirnya aku setia, rupanya enggak. Kupikirnya aku jujur, penipu juga. Misalnya begini saudaraku ya, pulang kita dari ibadah ini, tiba-tiba ada uang 400.000 di situ. Nah, apakah yang kita lakukan? Apakah kita langsung nyanyi, ku nyanyi haleluya, Tuhan memimpin langkah-langkah orang benar. Dari kebetulan di dalam hidup ini betul-betul berkat tercurah. Atau sebaliknya, itu kita berikan kepada Bapak Pendeta Bernard dan berkata, Pak, ini ada yang tinggal uangnya. Bapak urungkan. Nah, siapa yang kehilangan? Amen. Jadi baik itu godaan, baik itu penderitaan, apapun caranya, jenisnya, itu justru membuktikan siapa kita sebenarnya. Amin. Dunia akan melihat siapa kita yang di dalam. Dan sekali lagi kalau ternyata yang keluar tidak baik, mari kita rendah hati dan mari kita bertobat. Haleluya. Amin saudaraku. Haleluya. Yang mau